Ya, Anda kembali bersama saya Yoga Pratama di Dialog Indonesia Bangkit. Saya akan lanjutkan obrolan saya dengan Profesor Hingki. Prof tadi sudah menyatakan bahwa sebetulnya memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita aman karena ini sudah inaktivasi, sudah tidak aktif ataupun kalaupun aktif sebagian kecil. Nah, kemudian ke depannya apakah dengan penjelasan yang baru saja Prof paparkan tadi, tidak ada risiko, Prof, dari pemberian vaksin ini, Prof? Tentu kita hidup, melakukan tindakan, apalagi tindakan medik, pasti ada risikonya. Tidak ada yang bebas risiko. Ya. Namun, risiko yang akan dialami jauh lebih kecil daripada manfaat yang diperoleh. Ya, sebagai ilustrasi, kita mau ke TVRI, di jalan pasti macet. Ya, apalagi jam pulang kantor. Namun karena manfaat kita akan memberikan sesuatu penjelasan ke masyarakat, tentu akan kita tempuh juga. Karena manfaat yang kita peroleh adalah jauh lebih besar dari risiko. Demikian pula vaksinasi. Vaksinasi memang produk biologi. Pasti tubuh mengadakan reaksi. Mungkin ada kejadian-kejadian yang sudah diperkirakan sebelumnya karena vaksin melalui proses clinical trial yang bertahap dan jangka waktu tertentu. Tapi itu sudah dicatat, sudah diamati, dan sudah dianggap cukup aman. Jadi risiko yang akan diperoleh jauh sangat rendah dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Jadi memang imunisasi pasti ada risikonya. Ya, Ya. hidup pun kita penuh dengan risiko, namun manfaatnya insya Allah jauh lebih besar dari risiko yang akan kita dapatkan. Baik. Prof, tentunya banyak sekali tahapan atau langkah yang harus dilakukan ketika sebelum memberikan vaksin kepada masyarakat. Nah, secara medis sendiri untuk tahapan-tahapan uji vaksin itu ada apa aja, Prof ya? Ya, jadi karena itu suatu tindakan klinis, jadi tentunya namanya uji klinis. Ya. Uji klinis suatu vaksin itu didahului dengan preklinis, preclinical trial. Jadi sebelum penelitian dilakukan pada manusia, dilakukan dulu pada binatang percobaan. Ya, jadi binatang percobaan itu sebelum klinis, sebelum uji klinik pada binatang percobaan. Setelah diamati, tadi Dr. Edward Jenner melihat di kampungnya pemerah sapi kebal. Jadi ini pun setelah dari pengamatan dilihat apa yang kira-kira bisa diambil untuk dirancang menjadi vaksin. Kemudian bagian tersebut diberikan kepada binatang dahulu untuk mengetahui keamanannya. Dari sebelum uji klinis, preklinik sudah diawasi dan diamati keamanan vaksin tersebut. Dan dilihat apakah benar yang kita berikan itu ada respons imun. Si binatang tersebut memberi kekebalan. Setelah yakin vaksin diberikan kepada si binatang aman dan vaksin memberikan reaksi antibodi yang memadai, barulah ke uji klinik. Uji klinik ada 4. Oke. Uji klinik pertama diberikan kepada relawan puluhan orang. Kasih lagi si vaksin tadi. Aman atau enggak? Ada kejadian ikutan fase imunisasi yang serius enggak? Ada efek samping yang berat atau enggak? Kemudian kita berikan dosisnya. Kita lihat ada kekebalan yang terbentuk atau enggak. Setelah yakin aman, setelah yakin ada antibody response dari relawan puluhan orang itu, masuk fase 2. Fase 2 ratusan orang. Nah, ratusan orang itu tetap dipantau keamanannya. Ada nggak kejadian ikutan fase imunisasi serius? Ada nggak yang berat? Nah, baru di situ kita lihat dosis-dosisnya. Apakah dosis setengah mili, apakah dosis 1 mili, apakah sekali pemberian, apakah 2 kali pemberian, atau harus diulang setelah 1 tahun. Setelah yakin aman,
setelah yakin memberikan respons adanya antibodi, maka masuklah ke fase 3. Fase 3 itu ribuan, multisenter, Bandung, Brazil, Turki, Emirat, China, ribuan, puluhan ribu. Nah, di situ dosisnya udah ditentukan itu. Ya, yang dosis rendah, ada yang dibandingkan antara yang tidak dapat vaksin dengan yang dapat vaksin. Ya. Diamati berapa yang jadi sakit dibandingkan antara kelompok yang dapat vaksin sama yang nggak dapat vaksin. Kalau yang dapat vaksin lebih sedikit yang sakit COVID dibandingkan dengan yang nggak dapat vaksin, artinya vaksin itu efikasinya memadai. Dan juga tetap aja keamanannya dilihat. Ya, setelah itu baru keluar registrasi, ya, atau emergency use of authorization, itu baru otorisasi doang. Tapi registrasi setelah semuanya jalan. Masih ada fase 4. Nanti misalnya vaksin COVID datang ke Indonesia, diberikan kepada misalnya tahap pertama untuk garda terdepan, dilihat lagi. Ada nggak kejadian ikutan fase imunisasi yang serius? Ada kejadian ikutan fase imunisasi yang berat atau enggak? Kemudian setelah 6 bulan, kekebalannya masih ada enggak? Setelah setahun, kekebalannya masih ada atau enggak? Jadi panjang. Dari preklinik 1, fase klinik 2, clinical trial 3, setelah itu masih ada clinical trial 4. Demikian, itu berlaku untuk semua vaksin, bukan vaksin COVID aja. Udah ratusan tahun itu. Artinya memang proses pembuatan vaksin ini banyak pihak yang mengatakan aman karena selain prosesnya panjang dan mendetail, juga tentunya memakan waktu yang tidak sebentar ya, Prof ya? Betul, semua udah ada aturannya, sudah ada yang membuatnya dan semua harus patuh. Kalau enggak ya zaman sekarang terlihat nggak mungkin menyembunyikan data atau melakukan penelitian yang di luar. Jadi ada good manufacturing practice, ada good clinical practice, itu udah ada norma-norma etik-etik ya oleh WHO, oleh di Amerika, di Australia, di Eropa, itu udah baku karena udah berjalan, udah established ya, itu udah kaidah umum, semua harus mematuhi itu. Ya, jadi memang kayak kekhawatiran masyarakat itu memang telah dipikirkan dari dahulu, bukan hanya soal vaksin ini, dan itu harus diaplikasikan. Badan POM kita tegas dan tidak bisa diajak kompromi kalau untuk keamanan dan efikasi vaksin. Baik, Prof, setelah ini saya akan tanya ke Profesor terkait kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, karena masih banyak masyarakat yang awam tentunya dengan apa itu KIPI. Tapi setelah break yang satu ini, Prof, kita harus rehat terlebih dahulu. Dan pemirsa, Dialog Indonesia Bangkit akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bangkit dan saya lanjutkan diskusi saya dengan Profesor Dr. Hindra Irawan Satari atau yang lebih akrab disapa dengan Prof Hingki. Prof, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat yang masih awam dengan istilah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebetulnya apa sih, Prof, yang disebut dengan KIPI ini? Baik, jadi KIPI itu bahasa Inggrisnya dari Adverse Event Following Immunization. Jadi definisi KIPI itu menurut WHO ada beberapa kata kunci. Jadi yang pertama kata kuncinya dari definisi itu adalah gejala medik, ya, kejadian medik nomor 1. Kedua, setelah imunisasi. Ketiga, diduga berhubungan dengan imunisasi. Diduga. Kemudian bisa berupa gejala, bisa berupa tanda, bisa berupa pemeriksaan laboratorium, bisa berupa penyakit. Nah, jadi belum tentu ya, karena masih diduga ada hubungannya dengan imunisasi karena terjadinya setelah imunisasi dan gejala medik.
untuk menentukan bahwa ada hubungan kausal, ada hubungan antara kejadian yang terjadi dengan imunisasi yang diberikan, ada komite independen. Komite independen ini terdiri atas para narasumber yang memang ilmunya ya berkecimpung dalam bidang terkait dengan vaksinologi. Jadi vaksinologi itu suatu cabang ilmu, ya. Jadi biasanya dokter spesialis anak seperti saya atau dokter spesialis penyakit dalam, ada jadi dari profesi ya, dari kedokteran forensik, dari respirologi, dari imunologi alergi, statistician, epidemiolog, ya, etiko legal dan sebagainya yang ditugaskan kalau Komnas di SK-nya diterbitkan oleh Menteri Kesehatan untuk jangka waktu tertentu untuk mengkaji laporan yang masuk ke Komnas untuk dilakukan causality assessment. Apakah benar ada hubungan kejadian ikutan pasca imunisasi dengan imunisasi yang diberikan? Karena artikel-artikel, publikasi-publikasi, dan ada lembaga daftar kejadian ikutan pasca imunisasi yang bisa terjadi pada setiap jenis vaksin. Ada dua kata kunci untuk menentukan bahwa ada kaitannya kejadian ikutan pasca imunisasi dengan vaksin yang diberikan. Nomor satu, onset atau awitan atau waktu antara pemberian dan kejadian. Yang kedua, ada penyakit lain atau enggak. Ya, kalau memang dari list dari Brighton Collaboration memang demikian ada di dalam list tersebut dan nggak ada penyakit lain, ya itu pasti disebabkan oleh kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun kalau misalnya kemungkinannya disebabkan oleh lain, waktu yang diberikan dan waktu kejadian tidak sesuai dengan list, ya itu artinya koinsiden, artinya tidak berhubungan. Ya, jadi ada juga waktu cocok, tapi kok ada penyakit lain? Nah, ini barangkali maybe yes, maybe no. Kita perlu data lebih lengkap. Nah, itulah tugas Komnas. Saat ini juga kita dibantu oleh Komda. Di tiap provinsi kita punya Komda. Karena negara kita begitu luas ya, vaksinasi yang diberikan jutaan. Jadi kita perlu juga teman-teman di daerah yang juga mengkaji. Untuk selanjutnya kita verifikasi di tingkat nasional atau kita berdiskusi. Ya, sehingga akhirnya kita melakukan rekomendasi. 4 tahun setelahnya selalu dikaitkan dengan imunisasi. Tugas kami untuk melakukan kajian apakah ada hubungan. Ya, namun tentunya datanya harus lengkap. Ya, kalau datanya tidak lengkap sulit. Maaf saja sinyalnya terganggu gambarnya. Kalau Prof. Hinggi, ya. masih bisa mendengar suara saya, Prof? Kalau suara masih terdengar jelas, cuma gambar saya mungkin nggak ada. Ya, Prof. Artinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ini tidak hanya berlaku di vaksin COVID-19, Prof. Artinya Betul. di vaksin-vaksin sebelumnya juga akan ada kemungkinan KIPI ini terjadi, Prof. Ya? Betul juga ada. Namun proporsinya sangat kecil karena itu insidensnya biasanya 1 per juta atau 1 per 10 juta gitu kira-kira. Kalau yang berat atau yang serius ya, kan ada juga yang dari tempat suntikan, kemerahan, bengkak, barangkali itu ada, namun tidak menyebabkan yang serius atau mengganggu gitu ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Prof. Hingki, dan pemirsa Dialog Indonesia Bangkit akan kembali usai yang satu ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit. Saya akan lanjutkan obrolan saya dengan Profesor Dr. Hindra Irawan Satari atau yang lebih akrab disapa dengan Prof. Hingki. Prof, tadi kita menyambung
obrolan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, kemudian bagaimana KIPI ini bisa sampai terjadi, Prof? Ya, terima kasih Yoga. Jadi sebetulnya ini kan kita merangsang seseorang untuk memproduksi antibodi. Itu merupakan bagian suatu sistem dari kita, yaitu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh itu sebetulnya bertujuan untuk menetralisir benda asing yang tubuh dengan membentuk zat anti. Jadi yang masuk, dia kena, kemudian mengerahkan bala tentara, kemudian memberikan reaksi yang adekuat. Namun kadang-kadang reaksinya berkelebihan. Nah, kalau terjadi reaksi yang berkelebihan, tentu saja ada kejadian-kejadian ikutan yang tidak kita harapkan. Namun itu biasanya sangat jarang terjadi dan juga tidak berlaku untuk semua orang. Memang ada orang-orang tertentu, ya, karena memang reaksi terhadap vaksin itu berbeda-beda. Dan untuk diketahui, komponen vaksin itu bukan hanya si antigen tersebut, bukan hanya virus atau bakteri tersebut. Namun vaksin itu juga berisi yang disebut dengan pengawet. Karena kan vaksin harus disimpan dan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Vaksin itu juga diberi adjuvan sehingga efek perlindungannya berlipat ganda. Vaksin itu juga ada kandungan antibiotiknya supaya tidak tercemar oleh kuman, terkontaminasi oleh kuman. Vaksin juga diberikan preservasi supaya juga khasiatnya berlipat ganda. Nah, komponen-komponen selain antigen virus itu juga bisa menimbulkan kejadian pasien. Ada yang alergi obat, ada yang alergi terhadap adjuvan, ya. Ada lagi yang disebabkan oleh prosedur yang keliru. Jadi tadi telah saya sampaikan bahwa vaksin itu berbagai macam, tekniknya, sumbernya, antigennya. Nah itu cara pemberiannya pun berbeda-beda. Ada yang harus di kulit saja, ada yang harus bawah kulit, ada yang harus di otot, ada yang harus di otot dalam, ada yang diberikan secara oral, nggak boleh disuntikan. Nah, kalau itu keliru, itu juga menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Atau ada juga, belum vaksin diberikan, katakanlah vaksinator datang ke SMA, mau memberikan vaksinasi pada anak-anak wanita. Belum divaksin, itu juga kejadian ikutan pasca imunisasi. Atau ya vaksin itu memang cacat dari pabriknya. Nah, kalau melihat curiga demikian, maka vaksin tersebut kita amankan, kemudian kita kirimkan ke Badan POM, kemudian Badan Pengujian Obat dan Makanan Badan POM di Jakarta akan menguji sterilitas dan toksisitas dari vaksin tersebut. Ya, apakah vaksin itu tercemar, apakah vaksin itu berubah menjadi ganas misalnya, ya, itu ilustrasi saya aja. Jadi kira-kira demikian kejadian pasca imunisasi dan apa penyebabnya, dan tadi klasifikasinya dari Komnas menentukan apakah ini memang konsisten, apakah ini memang tidak ada hubungannya, atau memang kita perlu bukti yang lebih banyak untuk memastikan hubungan kausal kejadian yang terjadi dengan vaksin yang diberikan. Kira-kira begitu ya, Prof. Hingki, tapi apakah mungkin KIPI ini atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini terjadi karena kesalahan prosedur dari tenaga kesehatan yang melakukan imunisasi, Prof? Yang tadi saya sampaikan itu juga harusnya didesinfektan dulu dengan alkohol swab, harus cuci tangan dahulu, ya kan? Nah, itu kalau memang tidak terpenuhi syaratnya, ya bisa menyebabkan kejadian pasca imunisasi infeksi. Atau vaksin itu merupakan produk biologi. Jadi dari mulai di pabrik, keluar dari pabrik, itu harus berada pada suhu tertentu.
biasanya antara 2 sampai 8. Mulai dari keluar pabrik, katakanlah Bio Farma Bandung, diangkut dengan kereta api atau dengan kendaraan, itu harus dipastikan dalam suhu tertentu. Lalu katakanlah sampai di Jakarta, di gudang, harus ditempatkan di suhu 2 sampai 8 di lemari pendingin. Dari gudang ke puskesmas, katakanlah, atau ke klinik, ke rumah sakit, dalam perjalanan suhu itu harus dijaga. Waktu di rumah sakit, waktu di puskesmas, itu pun di tempat dokter menyuntikkan vaksin, di tempat bidan menyuntikkan vaksin, suhu harus tetap terjaga. Lemari es, lemari pendingin harus khusus untuk vaksin. Tidak boleh digabung dengan minuman, minuman dan buah-buahan dan lain sebagainya. Kalau di lemari es harus ditaruh di yang bebas dari sinar matahari. Nah, itu semua faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya KIPI. Ya. Jika memang nanti, kita tentu tidak berharap terjadi, tapi jika memang nantinya kemungkinan terburuknya KIPI ini terjadi, kemudian bagaimana penanggulangan dari KIPI ini, Prof? Ya. Jadi KIPI itu tidak mungkin tidak terjadi ya, artinya kan kita menyuntikkan berapa ratus juta dosis. Ya? Kalau misalnya insidensinya 1 per juta, kalau ada 3 juta orang yang divaksinasi, tentu ada 3 yang mengalami kejadian ikutan pasien meninggal. Namun kan umumnya ringan. Dan itu sebetulnya kita mempunyai sistem yang bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan imunisasi itu ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2017 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang menjalankan program imunisasi, melakukan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatannya harus melaporkan kalau ada kejadian ikutan vaksinasi. Formulirnya ada, dapat diunduh melalui link, ada linknya. Linknya tinggal di print out, diisi, kemudian dikirimkan. Bisa mengirimkan website, bisa melakukan email untuk langsung dikaji. Kemudian biasanya dilakukan investigasi oleh Dinas Kesehatan setempat, kemudian dilakukan kajian oleh Komda atau oleh Komnas untuk mengeluarkan rekomendasi apakah KIPI yang terjadi itu ada kaitannya dengan imunisasi yang diberikan. Jadi itu semuanya sudah ada sistemnya, ya. Jadi dengan demikian kami menjamin sebetulnya vaksin itu terpantau, ya, dengan sistem yang kita telah punyai berpuluh tahun sebetulnya, ya, dari 2007. Ya. Baik, Prof. Nanti setelah ini saya akan tanyakan ke Profesor Hingki terkait apa hubungan antara herd immunity dengan KIPI, karena tentunya masih banyak masyarakat kita yang juga masih awam dengan istilah herd immunity ini. Tapi setelah yang satu ini, Prof, ya, dan pemirsa Dialog Indonesia Bangkit masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit, dan kita sudah sampai di segmen terakhir dari Dialog Indonesia Bangkit hari ini. Saya kembali berdialog dan berdiskusi dengan Profesor Dr. Hindra Irawan Satari atau yang lebih akrab disapa dengan Prof. Hingki. Prof, jika kita berbicara masalah vaksin, salah satu tujuannya adalah membentuk herd immunity. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan ke Prof terlebih dahulu, karena mungkin masih masyarakat yang awam juga dengan istilah ini. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan herd immunity itu, Prof? Ya, jadi herd immunity itu adalah suatu terminologi yang menyatakan adanya manfaat bagi orang lain dari orang yang divaksinasi. Jadi kalau cakupan imunisasi demikian tingginya, katakanlah lebih dari 90%, maka 10% orang lain itu risiko tidak berisiko untuk menderita sakit
karena orang-orang sekitarnya sudah kebal, tidak ada sumber penularan. Demikian kira-kira prinsipnya. Jadi kalau semua orang sepakat, banyak orang sepakat, patuh, menuruti instruksi dari pembuat kebijakan untuk memberikan perlindungan, maka pada kadar tertentu, pada cakupan yang tinggi, orang-orang yang tidak diimunisasi juga berkurang risikonya untuk terkena infeksi karena sekelilingnya sudah kebal. Oleh karena itu, kalau kita melakukan imunisasi, kalau banyak sekali yang patuh, maka orang yang tidak patuh pun ikut kebal. Ya, bukan terus bilang, kamu aja yang divaksinasi, ntar saya juga kebal. Kalau semuanya berpikir demikian, herd immunity-nya tidak tercapai. Betul. Harus semuanya, harus lebih banyak yang patuh daripada yang patuh. Supaya kekebalan itu akhirnya bisa menyeluruh seperti itu ya Prof ya? Yang tidak patuh pun jadi mendapatkan manfaat dari yang patuh, kira-kira begitu. Iya. Prof, kemudian apakah ada korelasi atau hubungannya nanti dengan herd immunity tersebut dengan KIPI, Prof? Tentu saja tidak. Tidak ada hubungannya. Ya, herd immunity adalah kekebalan. KIPI kan bukan soal kekebalan atau enggak, itu memang reaksi yang mungkin terjadi karena kita memberikan produk biologi, risiko medis itu ya sebetulnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan herd immunity, tapi tentu herd immunity juga vaksinnya harus berpotensi tinggi, efikasinya tinggi, ya, dan dilaksanakannya juga dalam waktu yang singkat. Kalau berlarut-larut, bertele-tele gitu juga kapan herd immunity-nya tercapai. Tapi kalau kita segera imunisasinya, vaksinnya baik, ya, patuh, dalam jangka waktu singkat, insya Allah herd immunity tercapai. Tapi kalau ya santai, kadang patuh, kadang enggak, banyakan enggak patuhnya, vaksinasinya efikasinya rendah, ya sampai kapanpun nggak tercapai itu herd immunity. Iya. Jadi memang harus ada peran serta dari masyarakat juga di sini, Prof ya. Ini kita sama-sama kerja, musuh kita cuma satu, virus COVID itu. Harus kerja sama semuanya, masyarakat, pemerintah, ya, teman sejawat, tetangga, ABRI, semuanya partai. Iya. Harus sepakat. Kalau kita sendiri-sendiri ya ini kayak begini. Tapi kalau kompak, insya Allah musuh kita kalah. Cuma satu musuhnya. Prof, kalau kita berbicara terkait orang yang sudah divaksin, apakah kemudian orang yang sudah divaksin tersebut bisa langsung kebal dan tidak menerapkan 3M lagi? Atau bagaimana, Prof? Iya. Aduh, iya, itu sangat berbahaya. Anggapan itu sangat berbahaya. Jadi, kita sudah lihat di negara-negara lain, kota-kota lain di berbagai tempat di dunia, dengan menetapkan trace, tes, treatment, ditambah jaga jarak, menghindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, itu sudah berhasil. Nah, kita ternyata dengan yang sudah kita lakukan selama ini belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Ternyata ada alternatif lain. Mari kita laksanakan alternatif lain dengan harapan pandemi ini akan diperpendek. Waktu normalnya akan tercapai dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini hanya salah satu upaya. Jadi itu juga jangan merubah kebiasaan ya, karena udah vaksin terus wah kita kebal, kita menghadapi siap kerumunan, terjun ke kerumunan. Itu sama dengan mengundang bahaya ya. Jadi semua harus semua secara konsisten, konsekuen kita harus laksanakan, termasuk dengan vaksinasi. Demikian. Jadi tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan seperti itu ya, Prof? Tetap ya, karena kita udah lihat contohnya itu tidak terbantahkan. Teman-teman di negara lain, teman-teman di kota lain, di berbagai tempat di dunia udah dengan begitu aja tanpa vaksinasi berhasil. Ya. Kita mudah-mudahan dengan vaksinasi lebih cepat. Oke. Prof, vaksin tidak hanya diuji coba di Indonesia, banyak vaksin lain
yang kemudian tidak diuji klinik di Indonesia seperti itu. Nah, apakah kemudian vaksin-vaksin yang tidak diuji klinik di Indonesia nantinya jika digunakan di Indonesia itu aman apa tidak sih, Prof? Ya. Jadi ini sebetulnya bukan hal baru ya. Kita memakai vaksin yang tidak diuji di negara kita memakai obat yang tidak diuji negara kita, tapi tetap ada khasiatnya. Jadi bukan berarti kalau tidak diuji di negara kita terus tidak berkhasiat atau tidak aman, ya, karena pasti ada secara umum bahwasanya berlaku untuk universal, ya, berlaku untuk manusia. Semua manusia memang beda-beda kan, ada kulit, suku dan lain sebagainya. Tapi secara umum tentu ada yang sama, Jadi tidak terlalu berbeda lah kalau jadi secara teori harusnya tidak berapa berbeda, ya. Tapi tentu ada perbedaan. Mudah-mudahan tidak berbeda. Jadi kita kalau secara seksama meneliti hasil-hasil di negara orang lain dan hasilnya cukup menggembirakan, harusnya sih menurut naluri, menurut akal nalar, harusnya sama hasilnya, nggak berbeda. Akan lebih baik lagi terus kita buktikan di Indonesia bahwa sama khasiatnya, ya. Jarang sih kalau dicoba di negara kita terus hasilnya jadi lebih buruk atau jadi berbahaya tuh. Saya belum lihat tuh ada ilustrasinya, ya. Oke. Artinya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan ya, Prof, Betul, ketika nantinya ada betul. vaksin yang tidak diuji klinik di Indonesia tapi nanti diterapkan di Ya. Indonesia, jangan khawatir Ya. terlalu berlebih ya. Ya, saya kira Badan POM itu saya tahu betul bagaimana mekanisme kerja di mereka, sangat teliti, sangat cerewet dalam tanda petik ya, tidak bisa excuse, ya, tidak bisa kurang dikit itu, nggak ada kompromi, ya, dan mereka juga selalu mengambil keputusan dengan Komnas, ya, Komnas Obat Jadi, Komnas Vaksin, jadi selalu ada terlibat orang-orang independen, para pakar, para narasumber yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Ya, kalau sudah mempunyai bukti secara ilmiah tentunya bukan gara-gara menggunakan otot atau kekuatan lain, tapi biasanya kita berdiskusi berbasis bukti dari jurnal, dari artikel yang terpandang tentunya, dari organisasi kesehatan yang ternama, bukan dari yang abal-abal atau dari hoax. Oke. Prof, demikian kira-kira. Jika Profesor melihat saat ini tenaga medis yang ada di Indonesia, apakah Profesor melihat tenaga medis yang ada di Indonesia saat ini sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19, Prof? Jadi alhamdulillah kita mempunyai tenaga kesehatan yang tangguh, yang terampil, yang kompetensi, yang berdedikasi tinggi, tidak melihat agama, suku, ras, mereka tetap menjalankan tugas dengan gagah berani, mempertaruhkan nyawa kalau saya bilang. Ya, mereka tidak mengurangi kegiatannya, malah mungkin jadi lebih sibuk, lebih berat, jam kerja jadi lebih panjang, ya, mungkin tidak pernah cuti, ya, tidak pernah atau kurang istirahat, tapi mereka tetap. Jadi mereka telah dipersiapkan, ya, secara bertahap dari provinsi ke provinsi, dipersiapkan untuk tibanya vaksin ini, mengenal vaksin ini, diberi bekal tentang kejadian ikutan pasca imunisasi, bagaimana melakukan investigasi, bagaimana membuat laporan, bagaimana mentata laksana apabila terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi, sedang dalam proses. Mudah-mudahan seluruh vaksinator sudah siap pada waktu vaksin itu tiba, ya. Baik. Dan alhamdulillah mereka semangat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Terakhir, Prof, sampai vaksin siap untuk digunakan secara umum dan luas, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat saat ini? Baik, saya kira komunikasi, ya, sebetulnya masyarakat kita itu patuh. Masyarakat itu kita secara umum itu mematuhi, bekerja sama. Namun komunikasi kadang-kadang kurang pas. Jadi kadang-kadang mengandung kecurigaan atau belum matang, belum mantap. Nah,
itulah ya teknik komunikasi. Saya yakin TVRI dan TV-TV media swasta lain mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Tolong berikan berita-berita yang benar, berita-berita berbasis bukti, membuat asumsi apabila disepakati atau dikonsultasikan dengan orang yang mempunyai kompetensi. Ya, misalnya ahli yang apa, jangan ditanyakan bidang yang lain. Ya. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapat itu, dilihat dulu track recordnya. Beliau ini dalam karirnya apa saja, sehingga yang pendapat yang beliau sampaikan itu memang sesuai dengan bidangnya. Baik. Karena Terima kan kasih. ilmu dan praktik berbeda. Iya. Baik, terima kasih sekali. Terima Maaf kalau kasih. terlalu panjang. Terima Sorry, kasih, maaf. Profesor Dr. Hindra Irawan Satari atau Prof. Hingki, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI yang juga anggota ITAGI, Indonesia Technical Advisory Group for Immunization, telah bergabung dan berdialog bersama kami di Dialog Indonesia Bangkit. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Stay safe. Ya, pemirsa, demikian Dialog Indonesia Bangkit. Saya Yoga Pratama mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan